dalam struktur penyusunan Alkitab yang ditulis oleh Yohanes, pertama itu adalah penciptaan, yang kedua adalah perkawinan. Baca Alkitab baik-baik. Mengapa perkawinan ditonjolkan di dalam penulisan Yohanes? Yang itu penting sekali. Oleh karena itu disebut inilah peristiwa yang terjadi, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Ini sebetulnya inilah mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan, yaitu tentang perkawinan. Anggur sendiri itu melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai menabur dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi tidak ada hubungannya ini dengan apa yang ceritakan oleh perkawinan ini. Satu hal yang harus kita catat. Berkatalah malaikat itu kepada Maria, engkau akan melahirkan, dan yang kau kandung itu kudus. Aku belum mengenal, belum menjalani, saya baru bertunangan. Lalu Tuhan mengatakan, penentuan dari Tuhan, kau akan melahirkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendak kita ingat baik-baik. Sebenarnya perkawinan manusia itu adalah perkawinan yang gagal. Peristiwa di Taman Eden adalah jatuhnya manusia dalam dosa. Maka belum pernah diatur bagaimana beranak cucu bagi Adam dan Hawa. Senang hari penempatan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah penempatan pada hari ke-7. Maka berhentilah Tuhan Allah dari seluruh pekerjaannya, dan Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Maka kegagalan manusia yang kedua adalah manusia tidak pernah berhasil melakukan kuduskanlah hari Sabat. Tidak pernah. Jadi hari Sabat yang tertunda itu akan terjadi kalau Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjadi Raja 1000 tahun bagi umat manusia. Disitulah baru terjadi hari Sabat yang dimaksud dalam hukum yang keempat. Maka ketika Advent bertanya kepada saya, Pak, saya ini sudah
mengikuti agama Buddha, mengikuti agama Hindu, mengikuti agama Islam, mengikuti apa? Kristen. Tapi saya sekarang Advent, bahwa Advent inilah yang benar, hari ke-7 inilah yang benar. Saya hanya satu kali saja. Roh Kudus dicurahkan pada hari Minggu, dan hari Minggu lah dijadikan hari perhentian bagi gereja. Dan pada hari Minggu pula Paskah itu terjadi, yaitu keluputan, pembebasan dari perbudakan. Maka Roh Kudus yang dicurahkan itu tidak terbatas, memerintahkan kepada bapak-bapak gereja tentang hari apakah yang layak bagi gereja untuk dilakukan persekutuannya. Maka putuskanlah hari Minggu sebagai persekutuan yang kudus. Nah, saudaraku, mengapa perkawinan di Kana ini menjadi penting? Ini mengingatkan kita kepada bahwa perkawinan kudus itu penting. Ketika Sukma bertanya sama saya, atau saya bertanya sama Sukma, sini kau udah masuk lagi, sudah Pak? Kau bertobat kau ya. Ayo, rupanya kau salah. Apa si Manase lebih jahat daripada kau, atau kau lebih jahat dari si Manase? Cuma main-main Pak. Perkawinan, hubungan wanita dan laki-laki bukanlah permainan, tapi itu hukum Tuhan. Beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah. Yang ditunjuk di dalam perkawinan Kana itu sebenarnya itu anggur, menunjukkan darah Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, minumlah, inilah darahku sebagai tanda perjanjian baru bagi kamu. Maka tiap 2 bulan sekali kita melakukan perjamuan kudus di gereja ini. Dulu setiap bulan, sekarang setiap 2 bulan sekali. Perjamuan kudus dilakukan bagi kita supaya kita tahu. Tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kau bahwa Roh Kudus bertahta di dalam bait Allah? Menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswa, menunjukkan kepada tubuhmu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus bertahta pada bait Allah, pada tubuh. Maka perkawinan di Kana ini menunjuk kepada perkawinan adalah kudus. Kudus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Maka kalau kau memandang wanita, pandanglah dia sebagai orang kudus. Ya. Kalau kau memandang laki-laki, pandanglah dia sebagai orang kudus. Ya.
Ini mahasiswa-mahasiswanya. Maka ketika ada KKR besar dilakukan di Pontianak, di aula besar Universitas Tanjung, apa itu? Kalau Universitas apa? Posting di Pontianak. Ya. Saya membawa Stephen Tong ke sana ikut besar. Lalu saya bersaksi lebih dulu kan. Saya ketua panitia kan. Setiap ada beliau khotbah, aku dulu bersaksi. Saudara-saudara sekalian, para pendeta, pastor, penatua, diaken dan segala macam, saya mau mengumumkan dan menyampaikan kepada saudara, perkawinan itu adalah kudus. Artinya apa? Jadi kalau kamu sudah selesai ditahbiskan dalam perkawinan kudus, ingat bahwa kamu harus di dalam Tuhan. Ketika kamu masuk petiduran, apa itu artinya? Berdoa dulu suami istri. Kan kamu sudah ditahbiskan dari suami istri. Berdoa dulu kamu laki-laki. Berdoa kamu perempuan. Berdoa kepada Tuhan. Karena supaya pertemuanmu dengan istrimu dan suamimu adalah kudus. Berdoa. Jangan kalau makan minum kau berdoa. Mau bepergian berdoa, mau kerja berdoa, tapi yang satu ini kau tidak berdoa. Langsung Pak Stephen Tong merah muda mukanya. Apa maksudnya? Lalu saya tanya, hei, pendeta mana kamu? Kamu diaken mana semua? Wah, 5.000 orang. Saya mau tanya, perjumpaan dengan istrimu di tempat tidur, ketika kamu tidak melakukan hubungan kudus, bagaimana? Berdoakah kamu atau tidak? Saya tidak berdoa. Yang lain tidak berdoa. Kaget semua. Nah sekarang, mulai hari ini suami istri mau melakukan hubungan, istri dan suaminya harus berdoa dulu. Karena anak yang kau lahirkan itu Tuhan harapkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, kedua, yang kau lahirkan itu harus sehat walafiat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Masa kau melahirkan anak yang bengek-bengek atau sakit-sakitan? Orang kudus itu patutnya melahirkan orang-orang perkawinan kudus kan. Jadi jangan ada yang nyelonong ya. Perkawinan kudus itu ada di gereja, di tempat tidur juga itu kudus. Ada tulisan Paulus menyatu. Tidaklah kau menghargai tempat tidur yang ditunjuk adalah suami istri mau tidur. Jadi sebetulnya perkawinan di Kana itu menunjuk kepada secara struktur
kehidupan anak-anak Tuhan adalah kudus. Tuju kepada perkawinan anak-anak orang kudus. Ya, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Walaupun dosamu merah bagaikan kerbau, akan Tuhan putihkan bagaikan kain putih merah. Walaupun dosamu merah bagaikan kain kesumba, akan diputihkan bagaikan salju. Pengampunan yang diberi Tuhan Yesus. Kayak perkataan Tuhan yang pertama di kayu salib itu apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena memang firman Tuhan belum mengatur perkawinan, bagaimana cara Adam dan Hawa untuk melakukan, bagaimana beranak cucu, belum. Karena hari itu masih hari ke-7. Jadi manusia harusnya 1000 tahun di Taman Eden menyelesaikan kekudusan yang Tuhan perintahkan. Lalu Tuhan akan mengatur bagaimana hubungan Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Haleluya. Oleh firman Tuhan kita dijamah hari ini. Jadi bukan kebetulan judulnya adalah perkawinan nikah. Bukan kebetulan. Supaya semua umat Tuhan, terutama Santosa Asih, gereja kita adalah gereja Injil Santosa Asih. Jadi Injil mengerjakan kehendak Tuhan di dalam Santosa Asih. Demikianlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan dilantik menjadi anak-anak kerajaan surga. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berkati oleh firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kepada petugas kita silakan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Segala ucapan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, untuk kasih dan anugerahmu yang begitu indah kami rasakan Tuhan, di mana ibadah telah berjalan dari awal hingga pertengahan ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami sebagai persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Inilah setiap doa dan kerinduan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil melaksanakan, mari kita memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, gurun dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
biasanya kita akan menyampaikan segala pokok doa syafaat kita. Namun yang pertama yaitu Adik Martinus, pokok doa kedua yaitu Ibu Sanggul, pokok doa ketiga Pak Pandu, dan pokok doa keempat Ibu Haji. Sebelum kita melakukan doa syafaat kita, mari kita memuji Tuhan alam semesta. saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pada pelayanan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan mereka. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan terus menyertai dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap harapan kami kepadamu. Biarlah Tuhan dengan belas kasihan-Mu Engkau mendengar setiap seruan kami, dan biarlah Tuhan tepat pada waktunya Engkau menyatakan segala rencana-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus,
agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi cuaca di Jakarta. Kiranya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mohon Bapa, biarlah belas kasihan-Mu dinyatakan dengan umat-Mu Tuhan, terhindar dari sakit penyakit, terlebih Tuhan COVID yang sedang meningkat kembali. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk polusi udara di Jakarta yang memburuk. Biarlah Tuhan atas perkenanan-Mu pemerintah dapat memberikan solusi dan mendapatkan hal yang baik untuk penyehatan setiap udara di kota Jakarta. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemilihan presiden Tuhan di bangsa kami yang sebentar lagi Tuhan kami akan adakan. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan kepada setiap umat-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, secara khusus kami memohon kepadamu untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Terpujilah nama-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, saat pagi ini kami juga berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja, bersatu hati. Kami mohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya, sehingga dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang, supaya semua pelaksana lapangan dapat bekerja dengan baik. Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Bapa, dan bersyukur untuk proyek pelayanan teknik PLN Sulsel Rabar dan Humai Rengat. Kiranya proses pengadaan dapat tiba tepat waktu, sehingga pemenuhan kewajiban terrealisasi dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk tagihan proyek pelayanan teknik Jabar dan Sulsel Rabar, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan, sehingga Santosa Asijaya dapat menerimanya tepat waktu. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ulang lagu pujian kita dengan layak dipuji di sana. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk PT Riau Asi, kiranya Tuhan menolong PT Riau Asi ini Bapak untuk mendapatkan proyek-proyek yang baru, bahkan pengurusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan membukakan jalan melalui pengurus ini untuk mendapatkan proyek-proyek yang akan dikerjakan. Kami juga berdoa untuk operasi Santosa Asi Agape, kiranya Tuhan memberi kasih dan pertolongan Tuhan agar operasi ini
dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi warga Santosa Asi Ulu. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa agar Tuhan juga memberkati perusahaan ini Bapak, khususnya saat ini untuk melakukan proyek HDD Spampalu yang bekerja sama dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya Tuhan memberkati setiap rekan-rekan kerja kami yang berada di lapangan untuk dapat bekerja dengan takut dan taat kepada Tuhan agar perusahaan ini boleh mendapatkan untung yang memuaskan dan dapat memenuhi setiap kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pelayanan. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya, kami berdoa untuk tagihan yang saat ini ada di PT Amarta Karya agar Tuhan menjamah setiap pihak-pihak yang terkait di dalam PT Amarta Karya agar dapat membayarkan tagihan ini Bapak, karena tagihan ini sudah cukup lama namun hingga saat ini belum berbayar. Untuk itu Tuhan, kami butuh jamahan dan pertolongan Tuhan dalam perusahaan ini melalui PT Amarta Karya. Kami hanya berharap kehadiran Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini kami datang berdoa untuk seluruh sespi dan staf serta sivitas akademika agar dapat memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Untuk hal ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong memberi pencerahan supaya semua visi ini boleh dapat terrealisasi. Kami pun berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan dan honor dosen yang sampai saat ini masih dalam pergumulan untuk pembayaran. Kami berdoa kiranya Tuhan bukakan jalan. Demikian juga dengan uang makan mahasiswa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat, akan membukakan pintu berkat-Mu supaya biaya operasional ini boleh dapat terpenuhi. Kami pun berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Bahkan setiap dosen yang mengajar, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan bijaksana, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berlangsung sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap mahasiswa yang menerima didikan. Kami pun berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asi. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan serta menganugerahkan berkat-Mu sehingga apa yang menjadi kerinduan boleh dapat terrealisasi oleh karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Maha Pengasih, akan menyatakan belas kasihan-Mu atas pergumulan kami ini. Semua pokok doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penjawab doa yang ajaib. Amin. Mari kita sempurnakan pokok doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
lulus selesai. Baik, ibadah kita telah selesai. Kalau ada pengumuman dari PT beserta dengan IKSM dipersilakan. Shalom bagi kita semua. Ya, saya akan memberikan pengumuman kepada mahasiswa, kepada Bapak Ibu. Boleh dilakukan. Shalom. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, perlu diperhatikan. Pengumumannya yang pertama adalah yang sangat penting. Mohon mahasiswa yang pelayanan weekend yang memiliki pergumulan atau masalah. Jadi saya sampaikan aja nih secara umum, supaya kalian juga mengerti. Jadi kalau kalian yang sudah bermasalah, itu dari kemarin kan sudah saya sampaikan selama libur juga supaya mencari. Namun kalau kalian ini kan kadang saya mau tempatkan nih, kamu di sini. Oh saya tidak mau, saya mau sama ini sama gitu. Berarti intinya kamu urus diri kamu sendiri dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi minggu ini sama minggu depan. Kalau tidak berarti kamu langsung ditetapkan di GSA. Itu ya untuk pelayanan weekend. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada Pak. Iya. Saya Pak. Satu dulu. Tony. Kalau mau pindah pelayanan bisa nggak Pak? Ya. Kalau untuk hal itu nanti kamu ketemu saya secara personal. Jadi intinya kalau dalam pelayanan supaya tahu juga nih untuk semester 2 waktu kalian tinggal 6 bulan atau 1 semester lagi. Jadi untuk pindah pelayanan itu sebenarnya butuh pertimbangan. Jadi bukan hanya masalah dari mahasiswa, tapi kita juga harus kaji kepada gereja. Karena ini kita kerjasama. Nah yang terjadi sekarang Suma boleh diam dulu. Yang terjadi adalah secara garis besar selanjutnya iya Suma bertanya Saya pelayan di mana itu? oke sekarang kalian jadi saksi saya bilang sama Suma kamu pikirkan atau nanti kamu ketemu saya kamu mau cari sendiri atau saya tetapkan ketika kamu tidak bisa mencari dan kamu tidak mau ditetapkan kamu stay di GSA Campus Di tempat Karina Pak. Ribut apa ya? Berapa waktu pencarian? makanya kamu 5 menit ya cuma 2 minggu ini dan minggu besok ada lagi mau bertanya oke lanjut seperti yang saya sampaikan tadi sebentar revisi untuk WL di sini next setiap WL yang ada di sini diwajibkan membawa HP supaya saya bisa konfirmasi untuk yang doa syafaat ya untuk WL karena diberitahukan kepada semuanya saat ini doa syafaat nomor 1 dipimpin oleh mahasiswa doa syafaat nomor 2 dan 3 dipimpin oleh SAJ doa syafaat nomor 4 dipimpin oleh IKSM ya jadi WL jadi sebenarnya kan SAJ kadang belum hadir jadi saya akan bisa WA untuk konfirmasi. Selanjutnya saat teduh jangan sampai diulang-ulang berkali-kali. Saat teduh di awal itu 1 menit, di akhir 30 detik. Kalau kamu tidak ini lihat aja jam, gitu ya perlu di timer. Terus untuk lagu maksimal dinyanyikan 2 kali. Jadi ikutin aturan pemimpin. Kita sudah sering ditegur. Jangan Roh Kudus yang memimpin. Jadi kamu ulang sampai 3 kali, 4 kali. Itu ya, itu harap diperhatikan. Habis ini nanti minta tolong untuk Hana, Lisbeth, dan Rizka ketemu saya di kantor. Jadi jangan sampai saya panggil kembali ya. Jadi ketiga orang ini Hana, Lisbeth, dan Rizka setelah ini nanti ketemu saya di kantor. Ya. Terus kedepannya minta tolong untuk Martinus bantu absen yang terlambat. Jadi 10 menit sebelum ibadah sudah ada di aula. Martinus minta tolong bantu absen.
Dan hari ini akan saya panggilkan yang terlambat 10 menit di sini maju. Next, kalian akan maju diperlihatkan kepada semua orang. Sekarang semua maju, yang merasa terlambat mulai dari Jimmy, Haikal, Gesre, Lince, Betty, Gloria, Aris, Mikael, Tini, Lisbeth, Tony, Stephanie, Eto, Paulion, Cornelia, Daisy, Samantha, Christine, Julianti, Julie, Marcelina, Tamara, Anggun, Berta. Dan yang merasa telat, maju ke depan. Maju. Mereka guys. Cewek di sini, cowok di sini. Sudah? Ini masih banyak nih, setengah yang terlambat. Nia, Ludi, Estahana, Nance. Nanti kata ada telat. Nance. Siapa lagi? Mita. Kita